Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian, calon-calon tamu Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, ataupun nikmat kita dapat bertemu di suasana yang berbahagia ini. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir sedikit akan mengulas tentang keistimewaan beribadah umroh bersama pasangan suami istri. Melaksanakan ibadah umroh bersama dengan pasangan memang menjadi keinginan semua orang, sehingga banyak jamaah yang antusias untuk berangkat bersama di dalam berumroh ke Baitullah. Bagi pasangan suami istri yang baru menikah, menunaikan perjalanan ibadah umroh bisa dijadikan pilihan terbaik untuk berbulan madu, menuju keberkahan dan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan bersama pasangan yang insya Allah akan menjadi pasangan sakinah, mawadah, warahmah. Di dalam melaksanakan ibadah umroh bersama, ada 3 hal romantis yang akan kita rasakan. Melaksanakan ibadah umrah di tanah suci adalah panggilan Allah yang akan menjadi sebuah momen yang tidak akan dapat dilupakan sepanjang hidup. Tempat-tempat bersejarah akan membuat semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan saling menjaga keutuhan dan keharmonisan di dalam membina biduk rumah tangga yang dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal romantis yang akan kita rasakan ketika kita melaksanakan umroh ataupun ibadah ke tanah suci, yang pertama, dapat beribadah secara khusyuk. Itu yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah bersama pasangan, jauh lebih tenang dibanding kita berangkat suami istri atau suaminya aja atau istrinya saja. Itu kurang menambah kekhusyuan. Dalam momen seperti ini, pasangan akan punya banyak waktu ataupun kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Mulai kita melaksanakan sholat subuh sampai sholat isya, bahkan berqiyamul lail bersama, seperti melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dan lain sebagainya, berzikir. Ini akan menambah kehusuan bagi kita, bagi yang melaksanakan ibadah umroh bersama pasangan. Jadi akan menambah dan mempererat hubungan bersama suami istri tadi. Lalu hal apa lagi yang akan kita rasakan? Hal romantis ketika kita melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah bersama pasangan. Yang kedua, akan mendapatkan hal baru bersama pasangan yang sebelumnya tidak mungkin. It's okay lah kalau pengantin baru mungkin segalanya menjadi baru. Tetapi bagi kita yang sudah pengantin lama, itu pun akan dapat dilaksanakan, akan dapat mendapatkan hal baru di dalam membina rumah tangga. Seperti ketika saya dulu melaksanakan ibadah umrah bersama pasangan saya. Ibadah umrah bersama pasangan bukan hanya memang sekedar ibadah, namun menjadi ajang napak tilas untuk mengetahui bagaimana menjaga ataupun bagaimana perjuangan Nabi dan Rasul untuk membangun peradaban Islam yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Itu hal yang kedua, hal romantis yang kita rasakan. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan untuk hal romantis yang ketiga, perlu diketahui bahwa video ini disponsori by Travel Haji Umroh
yang membuka paket umroh dan haji bagi pasangan yang ingin berangkat pergi berumroh ataupun haji secara bersama-sama. Maka dari itu travel haji dan umroh khusus membuka paket umroh haji dan umroh sesuai kebutuhan calon jamaah. Jadi juga membuka travel umroh haji juga membuka dengan banyak paket pilihan ya, diantaranya paket VIP, paket bisnis, paket ekonomi, dan paket ibadah plus pergi ke beberapa negara wisata, misalnya ke Turki, ke Mesir, ke Dubai, atau kemanapun sesuai dengan keinginan kita. Dan juga bagi calon jamaah akan mendapatkan cashback sebesar 500.000 bagi jamaah yang mendaftar lebih dari 1 orang. Dan info selengkapnya ada di link bawah ini ya. Untuk info selengkapnya ada di link di bawah ini. Oke? Baik. Untuk hal yang ketiga, kita lanjutkan ke soal hal romantis yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah bersama pasangan. Merasa saling membutuhkan dan takut kehilangan. Hal ini pernah saya rasakan ketika saya dan istri melaksanakan ibadah umroh bersama. Seiring waktu berjalan, dalam prosesi pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci, ada satu hal yang kami alami dan kejadian ini membuat kami merasa takut kehilangan dan juga merasa saling sangat membutuhkan. Yang mana pada saat itu adalah hari pertama berada di kota Mekah. Karena jadwal ataupun pelaksanaan prosesi ibadah umroh itu baru akan dilaksanakan ba'da duhur. Saya masih ingat waktu itu ya. Ini akhirnya cerita bagaimana hal romantis saya yang akhirnya juga saya tuangkan di dalam poin yang ketiga ini. Jadi ketika muthaif ataupun pimpinan rombongan mengumumkan kepada semua jemaah bahwa ibadah umroh akan dilaksanakan ba'da duhur, sementara saya dan istri ba'da sholat subuh itu apa yang harus saya lakukan? Akhirnya termotivasi untuk memperbanyak ibadah di Tanah Suci. Akhirnya saya dan istri berinisiatif untuk melaksanakan ibadah tawaf dan yang lain-lain, istilahnya nyolong setar, saking pengen memperbanyaknya ibadah di Tanah Suci. Nah, kejadiannya seperti ini. Waktu setelah melaksanakan ibadah tawaf, kemudian kami berdua berzikir, bertasbihnya di depan Ka'bah. Nah, seiring waktu berjalan, waktu itu datanglah waktu duhur, yang mana seluruh jamaah yang akhwat itu tidak diperbolehkan untuk berdiam diri ataupun berzikir di depan Ka'bah. Tetapi karena ketidaktahuan kami, saya tetap mempertahankan istri supaya selalu berdampingan. Karena dasarnya tadi merasa ingin selalu bersama beribadah. Dan ketidaktahuan itulah ya, ini akan menjadi pengalaman dan semoga jangan sampai terulang bagi jamaah-jamaah sekalian. Jangan mentang-mentang kita pergi ibadah selalu pengen bersama, hal yang sebetulnya tidak boleh, akhirnya kita merasa pengen bersama terus. Tadi saya pertahankan istri, tetapi lagi-lagi apa tuh ya namanya, mutawiin kalau tidak salah, itu polisi yang ada di Masjidil Haram itu memerintahkan akhwat untuk meninggalkan tempat itu, karena ya itu sebentar lagi akan dilaksanakan ibadah sholat duhur. Dan saya tetap bertahan untuk supaya istri saya tetap berada dengan saya di situ ya, di depan Ka'bah. Tapi lagi-lagi mutawiin tadi memanggil istri saya dengan panggilan seperti ini, seraya berkata, hajah, hajah, Indonesia, Indonesia, good, good, good. Nah, seiring dengan itu dia mutawiin tadi sambil melambaikan tangan atau memerintahkan istri saya untuk menuju ke tempat akhwat. Akhirnya istri saya mengikuti perintah mutawiin tadi
dan dengan berat hati saya melepaskan istri saya itu. Disitulah saya baru sadar begitu beratnya berpisah dengan orang yang kita cintai. Dan saya membayangkan bagaimana mungkin kami dapat bertemu di tengah jutaan manusia yang semuanya berpakaian serba putih. Hal yang tidak mungkin. Dan masalahnya apa? Baru pertama kali melaksanakan ibadah tanpa dikomandai mutaif. Nah inilah mungkin satu kesalahan juga buat kami. Akhirnya selesai melaksanakan ibadah salat duhur tadi, saya berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah tadi dengan tidak ada henti-hentinya. Saya mengagungkan, saya memuliakan kebesaran bait tadi, kebesaran Ka'bah tadi, sambil berdoa, Allahumma zid hadzal baiti tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa hamabatan wazin min syarafahu wa azamahu wa karamahu mimman hajahu awi tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Lalu ditambahkan lagi dengan doa, ya Allah, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebesaran bait atau Ka'bah ini, dan dengan kebesaranmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, maka hamba mohon ya Allah, pertemukan hamba dengan istri hamba dengan mudah ya Allah. Terus doa itu saya lantunkan, berurai air mata saat itu saya sambil berjalan menuju pintu keluar. Dan saya juga tidak membayangkan seperti apa, apakah akan bertemu atau tidak. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah wa syukurillah, doa saya mustajab, doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata istri saya sudah menunggu di depan pintu yang sebelumnya belum pernah kita tahu. Dan pintu mana itu namanya? Kalau tidak salah pintu King Abdul Aziz, kalau tidak salah, tapi lupa saya. Akhirnya kami berpelukan, laksana tidak pernah bertemu dalam waktu yang lama. Berurai air mata kita berdua di situ sambil bersujud syukur atas segala kebesaran Allah, atas segala keagungan Allah. Dan dari kejadian inilah kami menyadari, sejauh apapun terpisah, selama hati dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang atas dasar ridha Allah, maka tidak satu hambatan pun yang membatasi kemungkinan untuk bisa bertemu kembali. Seperti itu ya. Jadi itu yang kami rasakan pada saat itu. Memang indahnya kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kami berdua, yang kemudian kami aplikasikan pada salah satu yang ibadah ya, dan menunjukkan dan mewujudkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kami di hadapan dan kebesaran Allah dan keagungan serta kemuliaan Ka'bah. Namun segala hal itu yang berdasarkan iman tidak akan lepas dari ujian. Begitupun dengan cinta dan kasih sayang kami, tidak ingin kami lepaskan cinta kasih sayang kami atas dasar landasan keimanan. Dan inilah bukti keindahan dari ibadah yang kami lakukan bersama pasangan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.